Halo anak-anak, Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita udah masuk ke materi ya hari ini. Materi kita hari ini adalah peran agama dalam kehidupan modern. Tujuannya yaitu siswa dapat memahami pentingnya iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat hidup rukun, damai, dan saling menghormati antar umat beragama. Nah, Ibu sebelum memulai pelajaran mau ice breaking sebentar aja. Nah, kita mau tebak gambar yang tersembunyi ya. Nah, coba kalian lihat gambar wajah di dalam kumpulan kopi-kopi ini ada berapa? Ya, bisakah menemukan wajah orang? Berapa jumlahnya? Coba. Ibu kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? 1? No, salah. 2, salah. 3. Oke, kita lihat. Ada 3. Sebelah sini, satu lagi di sini, dan satu lagi di sini. Oke, siapa yang benar? Ada nggak? Nah, kita masuk materi ya. Apersepsi. Nah, setelah memasuki era globalisasi yang ditandai dengan lonjakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat dunia terasa transparan, sempit, dan seakan tanpa batas. Akhirnya, ditemui suatu kenyataan masalah sosial budaya yang sudah melekat pada mayoritas pemuda. Hal ini erat kaitannya dengan realita kehidupan masyarakat yang majemuk, sehingga pergaulan kehidupan sering dipenuhi konflik, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Ya, jadi hal ini diharapkan pemuda dan remaja mampu mengubah karakter negatif dalam dirinya dan dapat menyelaraskan diri dengan kemajuan globalisasi yang mengarah pada modernisasi. Videonya kita lewatin ya. Nah, ini realitas yang sering terjadi di kalangan remaja. Pada bidang sosial muncul dengan beragam karakter remaja yang negatif seperti 1. Jiwa feodal. Ya, jadi jiwa feodal itu dia tuh hanya menurut apa yang dikatakan oleh pemimpin, apa yang dikatakan oleh seseorang, ya, itu jiwa feodal. 2, artistik yang eksotik, ya. Jadi pengembangan nilai-nilai budaya lebih mengarah pada budaya westernisasi bangsa barat. Jadi lebih mengarah bangsa barat. Contohnya kasus video porno yang dilakukan oleh para artis ya. 3, takut berbeda pendapat. Dalam suatu musyawarah dia tidak mau mengeluarkan pendapatnya, dia hanya mengikuti yang menjadi keputusan pemimpin itu. Dia takut berbeda pendapat. 4, pelanggaran norma-norma, contohnya penyalahgunaan narkoba, karena sekarang banyak terjadi di kalangan remaja untuk menyalahgunakan narkoba. Ibu titip pesan sama kalian, hati-hati karena yang menjadi sasaran untuk sekarang adalah remaja-remaja ya. 5, mengutamakan hasil daripada proses. Jadi dia dalam melaksanakan atau mengambil suatu keputusan atau mencapai tujuan tidak peduli halal atau haram. Jadi dia melakukan semuanya dengan berbagai cara. Pokoknya gue harus bisa, ya, walaupun itu buruk atau negatif. 6, budaya barat teknik timur. Nah, semakin berkembang dalam remaja atau pemuda, mereka cenderung mengikuti arus globalisasi tanpa adanya pemikiran maju. Ya. Kemajuan yang pesat di arus globalisasi sekarang, justru para remaja mengikuti perkembangan etnik budaya barat ya. Contohnya mayoritas pemudi atau remaja banyak memakai pakaian minim ya. Untuk sekarang itu di Indonesia agak berkurang ya, karena sekarang lebih banyak memakai jilbab, walaupun jilbabnya itu masih jilbab modern ya.
7. Dalam bidang ekonomi, adopsi sistem kapitalis banyak melahirkan koruptor-koruptor. Jadi justru semakin kesini koruptor-koruptor itu semakin banyak karena tuntutan, ya, karena menganggap dirinya merupakan pusat kepemimpinan. Nah, oke, kita masuk pada pengaruh iman dan takwa di era globalisasi. Iman dan takwa melenyapkan kepercayaan benda. Jadi di sini kalau seandainya kalian punya keinginan atau kalian punya permasalahan, jangan lari ke orang. Misalkan kalian lari ke dukun, ya. Dengan didukun, kalian malah mempercayakan permasalahan yang kalian hadapi dengan dikasihnya benda-benda mistik. Nah, itu jangan ya. Terus iman dan takwa menanamkan semangat berani membela yang benar. Jadi, dengan adanya iman dan takwa, kalau seandainya terjadi suatu kesalahan atau sesuatu yang melenceng dari jalurnya, kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian. Oh, maaf, itu salah. Oh, maaf, itu nggak benar. Nah, itu kalian bisa mengutarakan pendapat kalian, ya. Karena dengan adanya iman dan takwa. Tapi jangan lupa, kalau kita melakukan atau mengucapkan pendapat atau menyangga, itu harus disertai bukti-bukti atau alasan yang kuat gitu. Oke, ini kita punya kisah inspiratif nih. Pria muslim menjaga misa Natal sampai meninggal. Ibu ini aja ya ringkas. Jadi di tahun 2000 itu ada suatu perayaan misa Natal. Nah, pemuda muslim bergerak untuk melindungi misa Natal itu agar berjalan dengan lancar, karena pada saat itu lagi gencar-gencarnya gencatan bom oleh para teroris. Nah, pada suatu waktu ada sebuah bingkisan berwarna hitam. Nah, ada pemuda yang berinisiatif untuk membuka bingkisan itu. Ya, jadi pas dibuka ternyata nggak selang berapa lama bom itu meledak. Dan akhirnya pemuda itu meninggal. Jadi ini adalah contoh di mana perbedaan agama tidak ada alasan untuk tidak saling melindungi. Jadi perbedaan itu bukan berarti kita berbeda, menjadi sekat-sekat, tidak. Ya, jadi kalian ngerti ya. Jadi agama itu adalah panutan, pegangan untuk kalian di arus globalis sekarang, arus modernisasi sekarang. Jadi perdalamlah ilmu agama, ya, iman dan takwa kalian bangun untuk menjadi panutan, benteng diri menghadapi arus globalisasi sekarang ini, biar kalian kuat menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Minggu depan kita lanjut dengan materi berikutnya. Mudah-mudahan kalian nggak bosen ya dengan pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari PJJ dan home learning-nya di rumah. Sampai di sini dulu. Ibu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.